pagi hari ini kami akan kembali menghadap kehadirat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Kami sedang merayakan Hari Nasional Kaum Pria GSJA. Amin. Pria-pria integritas yang telah Tuhan sediakan bagi pelayanan di Gereja Jemaat Allah ini Tuhan. Khususnya di gereja kami, GSJA Charismatic Worship Service, Gedung Kenanga. Kami mohon Engkau mengurapi para pria di gereja ini. Engkau memberkati mereka sebagai kepala rumah tangga. Kau berkati mereka sebagai para pria yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya. Dan Kau juga memberkati mereka sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan. Hamba-Mu tidak pandai berkata-kata, bahkan hamba mungkin kurang mengerti apa yang sedang Engkau sediakan bagi para jemaat-Mu. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup dan kami siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tema yang diberikan oleh kaum pria nasional GSJA yang diberi judul Man of Integrity with God's Vision. Jadi kalau ada tema bahasa Inggris pasti bukan tema dari saya, itu pasti tema yang diberikan sebagai bagian daripada tugas penyampaian firman Tuhan. Karena saya tidak pandai berbahasa Inggris, jadi kalau saya bikin tema pasti bahasa Indonesia. Ini tema yang diberikan oleh kaum pria nasional Bapak Ibu, tapi tema ini pasti tema yang akan sangat memberkati kita sebagai jemaat Tuhan di GSJ CWS ini. Karena kita sedang merayakan Harnas kaum pria, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk lebih banyak menggunakan kata pria dan bapak, karena kita sedang merayakan Harnas kaum pria, tapi khotbah ini adalah pesan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bacaan kita diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat favorit yang pasti hampir semua anak Tuhan hafal ayat itu. Ketika kita lagi senang, maka kita akan melihat ayat itu sebagai pengendapan dari nubuatan Yeremia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita lagi susah, kita juga penuh harapan karena ayat itu mengatakan bahwa masa depan kita, hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Mari kita baca saja ayatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema Man of Integrity with God's Vision adalah tema yang gak gampang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apalagi dikaitkan dengan teks yang kita baru saja membacanya pada pagi hari ini. Tapi saya bikin mudah saja untuk memudahkan saya sebenarnya. Saya artikan saja ini adalah visi Tuhan untuk pria integritas GSJA. Pria integritas GSJA CWS Gedung Kenanga. Amin. Itulah visi Tuhan untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan visi? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu visinya manusia. Charles Swindoll, saya ambil saja satu contoh pandangan tentang visi ini. Dia mengatakan demikian, visi adalah sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup. Visi lahir dari iman, itu pasti visi dari Tuhan, karena itu visi itu lahir dari iman. Visi lebih besar dari mata jasmani, lebih dalam dari impian, lebih besar dari gagasan, dan visi itu mencakup pemandangan luas di luar batas-batas perkiraan dan kepastian menurut manusia. Pokoknya tanpa visi, manusia hidup tidak punya arahan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai masa depannya. Dan menurut Swindoll, orang yang demikian itu sudah tamat riwayatnya. Jadi kita sebagai pria Kristen, pria GSJA, pria integritas GSJA tentu juga harus punya visi. Dan visi kita haruslah visi dari Tuhan. Apakah itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Allah sejak semula menetapkan rancangannya bagi kita. Ayat ini ditulis, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia ketika bangsa ini sedang dibuang ke Babel, Bapak Ibu sekalian.
Bangsa Israel sedang mengalami penderitaan karena ditaklukkan oleh bangsa Babel. Dan bangsa yang telah dikalahkan oleh bangsa Babel ini kemudian dibuang. Karena pada waktu itu sebenarnya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda sudah ditaklukkan oleh Babel, tapi Raja Sedekia rupanya karena merasa sudah agak kuat, dia coba melakukan perlawanan, dia coba melawan untuk membebaskan diri penjajahan dari bangsa Babel. Akibatnya Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel, oleh pasukan Babel, dan itu mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi orang-orang yang tinggal dalam tembok Yerusalem. Mereka kelaparan, dan akhirnya karena mereka tidak mampu lagi menahan kelaparan, mereka coba lari dari tembok itu, dan pasukan Yehuda dikejar oleh pasukan Babel. Mereka dibinasakan, rajanya, Raja Sedekia ditangkap, anak-anaknya dikatakan di Alkitab disembelih di depan dia, dan Raja Sedekia kemudian dibutakan matanya, dicungkil matanya oleh pasukannya Nebukadnezar. Begitu kejam pasukan ini, dan kemudian ditawan bersama dengan orang-orang yang tersisa di Yerusalem. Mereka dibuang ke tanah Babel. Bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian, kota Yerusalem dibakar, bait Allah juga dibakar oleh pasukan tentara-tentara Babel ini. Itulah yang telah dilakukan oleh bangsa Kasdim kepada orang-orang yang hidup di Israel pada waktu itu. Jadi penderitaan dari orang-orang Israel di Yerusalem itu komplit Bapak Ibu sekalian. Bangsa yang harusnya adalah bangsa pilihan Allah sendiri, harus mengalami begitu dahsyatnya cobaan dalam kehidupannya melalui penderitaan fisik karena mereka kelaparan, mereka ditawan dan kemudian dibuang, tentu membutuhkan energi dan fisik yang luar biasa menderitanya untuk berjalan ke tanah Babel. Secara mental juga mereka mengalami keruntuhan karena sebagai orang jajahan tentu di tempat mereka berada, mereka kemudian menjadi bangsa kelas 2. Secara spiritual, secara iman pun mereka mengalami keruntuhan karena bait Allah dibakar, tempat Allah bersemayam sendiri bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka merasa Allah sudah meninggalkan mereka karena bait Allah pun bisa dibakar oleh orang-orang Kasdim. Semua peralatan ibadah juga dijarah oleh pasukannya Nebukadnezar, Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan itulah firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dalam penderitaan, dalam masalah, dalam persoalan yang berat, tentu sangat sulit untuk mengerti apa rancangan Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Seperti juga pasti bangsa Yehuda waktu itu, bangsa Israel di kerajaan Yehuda pada waktu itu juga sulit untuk mengerti apa rancangan Tuhan bagi mereka. Untuk mengerti dirinya sendiri saja mereka mengalami kesulitan, apalagi mencoba mengerti visi Tuhan, rancangan Tuhan bagi mereka. Akan menjadi sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga terjadi pada kita para pria-pria GSJ CWS Gedung Kenanga. Dalam pengalaman hidup kita, kalau kita merefleksikannya ke dalam diri kita, maka kita pun mungkin pernah berada dalam situasi demikian. Pernah merasa gagal sebagai ayah ketika anaknya banyak masalah dalam perjalanan kehidupannya di sekolah, di pergaulan, dan itu mengakibatkan orang tua, seorang ayah merasa frustasi karena dia sebagai ayah yang bertanggung jawab kok anaknya dalam keadaan seperti itu. Mungkin juga mengalami kesulitan secara finansial sehingga merasa gagal dalam menjadi seorang kepala keluarga karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi kalau kita mendengar frasa itu dalam keadaan yang demikian, aku tahu rancangan apa yang aku sediakan padamu, mungkin kita akan bertanya-tanya Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita? Apa sebenarnya yang sedang Tuhan sediakan bagi kita? Visi Tuhan apa yang sedang Dia siapkan bagi kita? Apakah kegagalan dalam hidup kita adalah rencana Tuhan? Ataukah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami itu disediakan Tuhan untuk kita sebagai bagian dari rancangan Tuhan pada kita? Bapak Ibu sekalian, memang dalam keterbatasan kita, dalam kemampuan kita yang terbatas ini, seringkali kita tidak mampu melihat
apa yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Karena pengalaman hidup kita membuat kadang-kadang kita sulit untuk memahaminya. Bahkan kita untuk pada keadaan yang sulit memahami diri kita sendiri aja kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak orang seringkali mengalami ini. Menyesal setelah melakukan karena salah berpikir, salah bertindak, kemudian menyesal. Dan kita sering dengar, aku nyesel banget apa yang terjadi dalam hidupku. Aku nyesel banget apa yang aku sudah lakukan, ternyata itu keliru. Kenapa kok aku bisa berbuat begini ya? Sering terjadi dalam hidup kita. Khususnya terhadap saya, itu sering terjadi. Makanya ada pepatah lama mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Artinya kalau kita menyesal dulu sebelum melakukan, maka itu akan menjadikan hal yang baik karena kita bisa mengoreksi apa yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau sudah terlanjur terjadi, maka kita tidak bisa mengoreksi lagi dan itu membuat kita menyesal karena salah jalan. Dan biasanya orang tidak mungkin menyesal dahulu ya. Nggak ada orang menyesal dahulu. Menyesal selalu kemudian. Itulah kita manusia, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita merasa bahwa rancangan Allah kepada kita itu merugikan kita. Kadang-kadang kita merasa rancangan Allah kepada kita membawa kita kepada kesulitan-kesulitan karena kita masih belum mampu memahami apa sebenarnya rancangan Allah bagi kita. Tapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan inilah poin kedua kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam segala persoalan hidup kita, bahkan dalam kekurang mengertian kita atas rencana Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu tahu pasti apa yang sedang direncanakan, apa yang dirancangkan, apa visi Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk pada kisah Yusuf pada umur 17 tahun masih sangat muda, karena integritasnya, karena dia dekat dengan Tuhan, malah dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Dijual kepada Potifar, menjadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh istrinya Potifar karena integritasnya. 13 tahun kira-kira dia mengalami penderitaan, jadi budak, hidup dalam penjara. Apakah itu rencana Tuhan bagi Yusuf? Begitu juga dengan Musa. Musa yang dibuang oleh ibunya di dalam air supaya dia selamat, karena pada waktu itu bangsa Israel di Mesir sudah begitu menakutkan Firaun sehingga dia memerintahkan anak-anak yang baru lahir bunuh aja gitu katanya. Dan ibu dari Musa berusaha menyelamatkannya. Dibuang ke sungai, ditemukan oleh anak Firaun, dipelihara dalam istana. Apakah itu satu kebetulan? Menurut manusia mungkin itu kebetulan. Dalam perjalanan 40 tahun dia hidup di istana, kemudian terjadi peristiwa dia membunuh orang Mesir untuk membela bangsanya. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus melarikan diri ke Midian. 40 tahun dia ada di sana. Apakah dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya kemudian? Dia nggak tahu, dia cuma hidup di tanah asing, di padang gurun itu, dan dia mungkin hanya menanti masa akhir hidupnya di situ. Itulah yang terjadi dalam diri kita yang belum mengerti apa kehendak Tuhan. Tapi semua yang diputuskan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah adalah sesuatu yang pasti Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kira-kira, tidak ada yang mungkin dalam karya-karya Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada yang tidak pasti Bapak Ibu. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa rancangannya kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, maka itulah yang akan terjadi. Demikianlah yang akan terjadi bagi kita. Damai sejahtera dalam bahasa aslinya disebut shalom. Kita tahu pasti bahasa kata-kata itu, kata shalom itu karena sering dikumandangkan, sering menjadi bahasa kita untuk bertegur sapa dengan orang lain, shalom gitu. Dan kalau kita mengucap shalom maka orang tahu bahwa ini pasti orang Kristen, ini pengikut-pengikut Yesus. Lebih spesifik lagi, biasanya orang yang suka mengucap kata shalom itu adalah orang Pentakosta atau orang karismatik. Kata shalom itu kata-kata yang sangat seperti semacam satu mantra yang luar biasa bagi orang-orang Kristen. Dalam Perjanjian Lama ditemukan kira-kira 230 kali kata shalom itu ditulis di kitab suci Perjanjian Lama.
Dalam konteks yang berbeda, shalom itu bisa berarti salam seperti yang tadi kita bertegur sapa shalom. Bisa juga berarti perdamaian, artinya dalam keadaan tidak lagi perang, dalam keadaan aman, tentram, dan baik-baik saja. Dan kita tahu saat ini di beberapa belahan dunia, di Rusia lawan Ukraina belum selesai, mereka lagi perang, pasti mereka tidak ada shalom itu. Yang terbaru hari Sabtu lalu kita tahu semua, Israel dengan Hamas. Tidak ada shalom seakan-akan dalam peristiwa itu. Shalom juga bisa berarti keberhasilan dalam teks-teks tertentu. Bisa juga berarti kemakmuran dalam teks yang lain lagi di kitab suci. Jadi rancangan Allah kepada manusia, kepada kita, pada pria integritas Gereja CWS Gedung Kenanga yang hadir saat ini ataupun yang ikut ibadah secara online, bahwa semua yang Allah rancangan bagi kita adalah yang baik, dan itu dari Allah. Jadi itu adalah suatu kepastian Bapak Ibu, bukanlah janji, bukanlah rancangan manusia, karena rancangan manusia bisa baik hari ini, bisa tidak baik besok, tidak ada kepastian. Tapi rancangan Allah adalah jaminan kepastian bagi kita semua. Tapi yang menarik dalam teks ini, Allah mengatakan melalui Yeremia bahwa Ia merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, atau dalam terjemahan lain, bukan rancangan yang jahat. Kenapa Allah tidak mengatakan saja bahwa aku sedang merancangkan damai sejahtera bagi kalian semua? Nggak usah pakai kalimat susulan tadi yang bukan rancangan kecelakaan atau bukan rancangan yang jahat, karena memang Allah selalu merancangkan hal yang baik, bahkan sangat baik bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tapi faktanya manusia, bahkan kita orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan pun mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit. Persoalan hidup juga tidak lepas dari dirinya. Ada yang karena integritasnya, ada pula karena perbuatannya sendiri. Seperti kisah yang melatar belakangi ayat yang kita baca tadi, sebenarnya bangsa Israel itu sedang melakukan perselingkuhan dari Tuhan. Dia menyembah Tuhan, tapi dia menyembah ilah-ilah yang lain. Itu sebabnya Allah mendidik mereka, lebih tepatnya Allah menghukum mereka sebenarnya, dengan cara yang menyakitkan, karena mereka telah mengkhianati Tuhan dan menduakan Tuhan. Allah ingin menunjukkan kedaulatannya kepada bangsa ini. Ia mau menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Dia menunjukkan siapa yang patut disembah, dengan tujuan yang pasti Bapak Ibu, untuk memberikan kebaikan. Ujung-ujungnya adalah baik. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, khususnya para pria integritas GSJA. Pengalaman kita sebagai seorang ayah, pengalaman kita sebagai laki-laki, pengalaman kita sebagai orang yang bertanggung jawab bagi keluarga kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga kita, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai ayah yang bertanggung jawab, sebagai pria yang bertanggung jawab, kita sering mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita akan melakukan apapun semampu kita ketika keluarga kita menghadapi persoalan. Kita akan berusaha dengan sekuat-kuatnya menunjukkan tanggung jawab kita sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga, sebagai menunjukkan bahwa kita mengasihi keluarga kita. Kita melakukan semua yang kita bisa lakukan. Kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Seringkali kita ada juga di dalam masalah yang begitu rumit, dan kita pun telah berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi kadang-kadang kita masuk ke dalam jalan buntu. Kadang-kadang kita menemukan bahwa kita tidak ada jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Dan itu seringkali membawa kita ke frustrasi. Seringkali membawa kita merasa bahwa Tuhan itu kok jauh dari kita. Tuhan itu kok membiarkan kita berjalan sendiri. Padahal dalam kenyataannya kita sering lupa. Dengan segala usaha kita, dengan semangat kita untuk menyelesaikan masalah, kita lupa melibatkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus berupaya. Kalau kita punya problem dalam keluarga, kalau kita ingin membuat sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita, kita harus mengusahakan yang terbaik. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa
Dalam segala usaha kita, dalam segala rencana-rencana kita, dalam segala visi kita dalam keluarga kita, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan mengajari kita untuk tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan dalam kehendak dan pemikiran kita sendiri. Tuhan ingin kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo mengatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang juga sangat populer, bahwa Tuhan tuh sebenarnya menyediakan semua yang indah pada waktunya. Allah memberikan visi kepada manusia. Visi apa itu? Visi Allah adalah juga kekekalan dalam hati manusia. Tetapi dikatakan bahwa memang manusia belum mampu untuk mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi manusia dari A sampai Z-nya. Jadi mereka mungkin hanya mengerti kalau kita mengibaratkan rancangan Tuhan itu sepanjang bentangan tangan kita, mungkin kita hanya tahu sampai di sininya saja. Dan di sininya mungkin kita rasa bahwa ini hanyalah penderitaan. Kita nggak tahu yang lebih panjang ini, bahwa Tuhan sedang menyediakan masa depan yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itulah keterbatasan kita, sehingga kita memang belum bisa mengerti apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Itu sebabnya Allah mengaruniakan iman kepada kita, untuk kita dapat mengerti dan dapat menerima bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itulah cara kita menangkap visi dari Tuhan. Tuhan memberikan iman bagi kita. Iman itu adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu, benar-benar pemberian Tuhan. Kita nggak punya andil sama sekali dalam iman. Kita hanya perlu menerimanya saja. Dan dengan iman itu kita bisa memperoleh damai sejahtera, karena kita punya hari depan yang penuh harapan. Itu poin ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dalam Yeremia 29 ayat 10 dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan menjadi orang buangan di Babel itu selama 70 tahun. 2 Tawarik 36 menceritakan hal ini. Jadi ketika bangsa Israel dalam penderitaan, ketika yang jahat sedang menimpa mereka, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan yang jahat. Damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan dalam hal ini adalah pada saat kita tidak sedang dalam keadaan damai sejahtera, ketika kita mengalami rancangan kecelakaan atau rancangan yang jahat, bahwa sebenarnya inilah visi Tuhan bagi kita. Bahwa visi Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera, karena kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang pasti disediakan Allah bagi kita. Inilah yang menjadi pembeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau ajaran lain menerima, mereka juga mengajari hal damai sejahtera. Mereka mengatakan kita bersyukur. Untuk apa? Untuk yang kita alami hari ini. Ya, inilah yang kita terima, kita bersyukur, kita peroleh damai sejahtera. Yang nanti ya aku nggak tahu apa yang terjadi dengan aku. Cukup hari ini aku bersyukur. Tapi kita, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bersyukur karena apa yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini. Kita punya damai sejahtera apapun yang sedang kita alami pada hari ini. Tapi kita juga punya kepastian apa yang terjadi bagi kita di hari depan kita. Memang hari depan kita hanya Tuhan yang tahu, karena Dia yang punya hari depan. Dia adalah Allah yang maha tahu, Dia Allah yang kekal. Dan dalam kekekalannya, Dia mengetahui semua yang akan terjadi dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang tidak hidup dalam dimensi waktu seperti kita. Jadi semua masa depan kita, apa yang terjadi pada kita 1 jam lagi, besok, lusa, 1 tahun lagi dan seterusnya, itu sudah diketahui oleh Allah. Masa depan kita, Bapak Ibu sekalian, itu hanya masa lalunya Allah. Jadi Dia sudah tahu masa depan kita akan jadi seperti apa. Dan Allah sudah menetapkannya bagi kita. Hanya kita saja yang dalam keterbatasan kita belum mengetahuinya, sehingga seakan-akan hari depan itu adalah misteri. Tapi bagi Allah semua masa depan kita terang benderang, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah sudah kasih bocorannya sama kita. Apa bocorannya? Itu adalah hari depan yang penuh harapan. Semuanya indah pada waktunya. Janji Allah pada umatnya bangsa Israel ketika ia terbuang di tanah Babel adalah 70 tahun lagi Dia akan membebaskan, dan Allah menepati janjinya. Bangsa ini dibebaskan. Waktu Raja Kores yang kemudian menaklukkan
kerajaan Kasdim memerintah, maka dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk mengenapi firman yang diucapkan Yeremia. Yeremia mungkin sudah nggak ada pada waktu itu, tapi Allah menepati apa yang sudah dirancangannya kepada bangsa Israel. Dia menggerakkan hati Kores untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Mereka diminta untuk kembali ke tanahnya, yang mau kembali untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Luar biasa, bukan cuma mengalami kebebasan, mereka juga diminta untuk membangun kembali bait Allah. Bukan sampai di situ saja. Raja Kores meminta orang-orang di sekitar orang-orang Israel yang akan balik itu untuk memberikan hartanya sukarela untuk mereka pulang ke tanahnya, ke Yerusalem. Jadi bangsa Israel itu mengalami pembebasan, bait Allah akan dibangun kembali, dan mereka pulang bukan dengan tangan kosong. Dikatakan mereka ada yang memberi emas, perak, harta benda lainnya, dan ternak diberikan kepada orang Israel yang akan kembali ke tanah Yerusalem. Jadi Allah bekerja dengan total, bukan cuma dibebaskan dia udah seneng, pulang dapat sangu, dan bukan sampai di situ saja. Semua barang yang sudah dijarah oleh Nebukadnezar pada waktu dia menduduki dan membakar bait Allah dikembalikan untuk jadi peralatan di bait Allah yang akan dibangun. Jumlahnya 5.400 item, banyak saudara-saudara. Ada 30 bokor emas, 30 piala emas, 1000 bokor perak, 400 piala perak, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Saudara, kalau nggak percaya bisa baca di Esra 1 dan 2. Itu yang terjadi ketika Allah mengenapi visinya kepada bangsa Israel. Hari depan yang penuh dengan harapan, endingnya sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun ketika bangsa itu menerima pesan ini, mereka dalam keadaan yang amat buruk, tapi hari depan mereka sudah disediakan oleh Allah. Dan akhirnya adalah satu kebaikan. Bahkan teramat baik. Nggak nanggung-nanggung kalau Allah sudah menepati janjinya, menepati apa yang menjadi visinya. Semuanya dibebaskan. Secara fisik mereka mengalami pemulihan, secara mental mereka mengalami pemulihan, secara spiritual pun bangsa ini mengalami pemulihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-Bapak pria integritas GSJA dan juga sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berada dalam ketakutan akan hari depan kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami masalah yang berat karena kondisi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Itu berimbas dalam kehidupan kita. Itu berimbas dalam keadaan di negara kita yang tercinta Indonesia. Banyak sekali peristiwa yang bisa menekan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat situasi dunia yang mengkhawatirkan saat ini, COVID baru saja selesai dan dampaknya masih terasa. Tiba-tiba perang Ukraina lawan Rusia. Harga BBM naik semua. Sementara penghasilan kita tetap segitu-gitu aja. Bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena COVID kemarin. Sungguh berat. Perang Ukrainanya belum selesai sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu ada perang yang baru dalam eskalasi yang besar antara Israel dengan Hamas. Kita harus mendoakan kedua bangsa ini Tuhan, supaya Tuhan memulihkan mereka. Tapi perang ini sangat mengkhawatirkan kalau berkembang menjadi luas, semakin beratlah kita karena itu menyangkut harga-harga yang mampu kita beli. Karena biasanya kalau perang BBM selalu ikut naik, nggak tahu kenapa Bapak Ibu sekalian. Belum lagi, berapa hari lagi kita akan mulai memasukin nama-nama yang akan ikut pemilu, calon presiden, calon wakil presiden, dan pada tanggal 14 Februari nanti ada pemilihan umum. Kita nggak tahu pasti siapa yang akan terpilih jadi presiden. Kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan kita. Hal itu seringkali membawa kita tidak yakin bahwa apakah kita mampu membawa keluarga kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kita tidak yakin apakah kita bisa menjadi kepala keluarga yang terbaik untuk keluarga kita karena situasi ini. Walaupun kita sangat rindu untuk itu. Atau mungkin bahkan saat ini ada juga yang sedang masuk ke dalam fase itu. Bapak Ibu sekalian, pesan kepada bangsa Israel oleh Allah bahwa mereka diberikan damai sejahtera, bukanlah rancangan yang jahat, karena mereka punya hari depan yang penuh harapan. Itu juga diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini juga ayat yang jadi teks Harnas Kaum Pria Nasional. Paulus mengatakan kita tahu sekarang, kalau dulu kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Tapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Jadi semua adalah dalam rancangan Allah. Dalam segala sesuatu, apakah baik ataukah buruk, itu adalah dalam rancangan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita semua tidak mengasihi Tuhan? Tidak mungkin kan? Kita semua mengasihi Tuhan, dan firman Tuhan itu untuk kita, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang itu. Jadi kita hidup dalam rencana Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan secara rohani, Bapak Ibu sekalian. Maka kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka janji itu adalah untuk kita. Allah selalu memberikan pengalaman-pengalaman supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan dan mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Hari depan yang penuh harapan menjadi milik kita. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan unexpected end. Jadi hasil akhir yang diharapkan sebenarnya, hasil akhir yang diinginkan itu menjadi milik kita. Yusuf kemudian menjadi orang yang penting ujung-ujungnya. Itulah visi Tuhan pada dia. Dengan dia menjadi pejabat penting di Mesir, maka dia menyelamatkan banyak orang di masa kelaparan, termasuk menyelamatkan bangsanya sendiri, karena bangsa itu ada dalam rancangan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Musa lagi mengembala di bukit Horeb, tiba-tiba Allah datang sama dia. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi sebelumnya, tapi kemudian Allah memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dia nggak tahu selama 40 tahun apa yang akan terjadi. Yang ada dia pasrah dan hidup di padang gurun. Orang yang habis hidup di sana hidup 40 tahun di padang gurun pasti nggak enak. Tapi dia kemudian ditetapkan Allah untuk menjadi pemimpin di Mesir. Itulah yang terjadi bagi orang-orang itu, dan itu akan terjadi bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita hanya melihat dunia yang lagi sulit, jangan kita hanya melihat perang yang terjadi di mana-mana, tapi lihatlah saja kepada Allah. Jadi kalau kita melihat Allah, maka kita tahu bahwa dalam semua hal yang kita pandang di dunia ini, Allah lebih besar dari yang ada, dan Allah telah merancangkan itu untuk kita, rancangan yang penuh kebaikan untuk hari depan kita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan ada tafsiran seperti itu. Jadi pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyatakan ikrar kita bahwa kita tidak akan bimbang lagi, kita tidak akan ragu lagi. Bahkan dengan keyakinan sepenuh kita harus menyatakan, Allah sudah menyediakan yang terbaik bagiku, bagi keluargaku, bagi istriku, bagi anak-anakku, bagi pekerjaanku, bagi karirku, bagi pendidikanku, dan bagi semua yang baik. Allah sudah sediakan bagi kita. Amin. Allah sudah membuka jalan untuk hari depan yang penuh harapan bagi kita. Allah nggak pernah setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya, Bapak Ibu sekalian. Semua yang dikerjakan oleh Allah itu sempurna. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus selalu menumbuhkan iman kita kepada Tuhan yang memberikan masa depan kepada kita. Kita harus berseru dalam doa kepadanya kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan dalam kehendak-Nya, bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan menjaga integritas kita, serta mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran dan dengan kekuatan kita. Maka masa depan kita akan baik-baik saja. Amin. Akan dipelihara Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita berjalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan lakukan sesuatu